Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Gilang Muhammad Rifai, mahasiswa semester 6 Prodi Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan ruang lingkup ilmu kodikologi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kodikologi yang diampu oleh Bapak Muhammad Nida Fadlan M.Hum. Sudah sama-sama kita ketahui bahwa kebudayaan nenek moyang kita di masa lampau yang bernilai luhur terekam dalam berbagai cerita rakyat yang disebarluaskan dari mulut ke mulut. Kini cerita rakyat itu telah direkam dan dipublikasikan di berbagai media massa seperti buku, majalah, surat kabar, dan elektronik, yaitu kaset, radio, televisi, dan film. Selain cerita lisan, ada juga warisan budaya nenek moyang yang berbentuk naskah, yang bentuk dan ragamnya bermacam-macam. Naskah-naskah itu tersebar di seluruh Indonesia dan ditulis dalam berbagai bahasa dan huruf daerah. Isi naskah itu juga bermacam-macam. Ada cerita peri-purlara, cerita tentang sejarah, cerita keagamaan atau kepercayaan, cerita yang mengandung ajaran, pengetahuan tentang obat-obatan, mantra, dan lain-lain. Kandungan naskah atau isi naskah yang bermacam-macam merupakan lahan garapan ilmu filologi. Namun sebaliknya, segi fisik naskah yang beraneka bentuk dan ragamnya itu merupakan lahan garapan ilmu pernaskahan atau kodikologi. Dalam upaya penyusunan karya ilmiah mengenai hasil sastra lama, ilmu filologi dan kodikologi itu sangat diperlukan. Apa sih yang dimaksud dengan kodikologi itu? Kodikologi itu berasal dari kata Latin yaitu codex, bentuk tunggal, kalau bentuk jamaknya yaitu codices. Dalam bahasa Indonesia, kata kodeks itu diterjemahkan dengan naskah. Dalam bahasa Latin, kata kodeks atau caudex berarti teras batang pohon. Itulah sebabnya kata kodeks bertalian dengan pemanfaatan kayu sebagai alas untuk menulis. Dalam perkembangannya, kata kodeks kemudian dipakai sebagai padanan istilah naskah. Menurut Robson dalam bukunya yang berjudul Prinsip-Prinsip Filologi Indonesia, kodikologi dapat diartikan sebagai pelajaran naskah. Kemudian menurut Berid dalam bukunya yang berjudul Pengantar Teori Filologi menyatakan kodikologi ialah ilmu kodeks. Kodeks adalah bahan tulisan tangan atau menurut The New Oxford Dictionary berarti manuskrip volume especially of ancient text, yang artinya gulungan atau buku tulisan tangan, terutama dari teks-teks kuno. Kodikologi mempelajari seluk-beluk atau semua aspek naskah, antara lain yaitu bahan, umur, tempat penulisan, dan perkiraan penulis naskah. Lalu menurut Zurova, seorang ahli kodikologi dan paleografi naskah Bizantium dan Slavia, mengatakan the science that examines the codex as a complex of its elements such as binding, material, internal organization of binding gatherings, size of the page, script, decoration, and marginalia, yang artinya ilmu yang menguji kodeks dengan berbagai elemennya yang kompleks seperti penjelidan, bahan, keutuhan halaman dalam satu jilid naskah, ukuran halaman, aksara, dekorasi, dan sistem margin. Setelah kita ketahui beberapa pengertian dari kodikologi itu yang telah saya sampaikan sebelumnya, lalu siapa sih yang pertama kali menggunakan istilah kodikologi itu? Josh M. Hermans dan Gerda Z. Huisman dalam bukunya berjudul The Description Codicum tahun 1979 sampai tahun 1980 menyatakan bahwa istilah kodikologi mula-mula diperkenalkan oleh seorang ahli bahasa Yunani yaitu Alphonse Dain dalam kuliah-kuliahnya di École Normale Supérieure Paris pada bulan Februari 1944. Istilah itu
dikenal di kalangan yang lebih luas melalui karyanya Les Manuscrits yang diterbitkan pada tahun 1949. Alphonse Dain menjelaskan bahwa kodikologi ialah ilmu mengenai naskah-naskah dan bukan ilmu yang mempelajari apa yang tertulis dalam naskah. Dijelaskannya pula, walaupun istilah kodikologi itu baru, ilmu kodikologi bukanlah ilmu yang baru. Selanjutnya, Alphonse Dain menyatakan bahwa tugas dan lingkup kodikologi meliputi sejarah naskah, koleksi naskah, penelitian mengenai tempat penyimpanan naskah yang asli, penyusunan katalog, penyusunan daftar katalog, perdagangan naskah, dan penggunaan naskah. Selain naskah, istilah lain yang sering digunakan ialah istilah manuskrip. Dalam bahasa Inggris yaitu manuscript. Kata manuskrip berasal dari ungkapan Latin yaitu codices manuscripti yang berarti buku-buku yang ditulis dengan tangan. Kata manu berasal dari manus yang berarti tangan dan scriptus berasal dari scriber yang berarti menulis. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah handschrift, dalam bahasa Jerman handschrift, dan dalam bahasa Prancis manuskrip. Dalam berbagai katalog, istilah manuskrip atau manuskrip keduanya berbentuk tunggal, biasanya disingkat dengan MS. Sedangkan istilah manuskrip dan manuskrip yang berbentuk jamak disingkat menjadi MSS. Sedangkan istilah handschrift atau handscript yang berbentuk tunggal disingkat menjadi HS, dan istilah handskriften atau handskriften yang bentuknya jamak disingkat menjadi HSS. Di dalam bahasa Malaysia, istilah naskah lebih luas digunakan daripada istilah manuskrip. Demikian pula halnya dalam bahasa Indonesia. Istilah naskah dalam pengertian kodeks lebih banyak dipakai daripada istilah manuskrip. Kata naskah juga tidak perlu disingkat karena sudah singkat. Kemudian, apa saja sih ruang lingkup studi kodikologi itu? Ruang lingkup studi kodikologi itu ada 4. Yang pertama yaitu bahan naskah. Nah, bahan naskah mencakup alas naskah. Apa sih alas naskah? Alas naskah itu adalah suatu yang dipakai untuk menulis sehingga terbentuk suatu naskah, seperti daun lontar, bambu, kulit kayu, dan lain-lain. Kemudian tinta dan alat tulis naskah, kemudian watermark, countermark, iluminasi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu usia naskah. Usia naskah ini mencakup kolofon dan penanggalan naskah. Nah, kolofon itu adalah redaksi pengarang atau penyalin sebuah naskah yang ditulis dan terletak pada bagian akhir sebuah naskah manuskrip. Kemudian isi kolofon biasanya berisi informasi hari, tanggal, bulan, dan tahun penulisan naskah, serta informasi lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu sejarah naskah. Sejarah naskah ini mencakup skriptorium dan perdagangan naskah. Apa sih yang dimaksud dengan skriptorium? Ya, skriptorium itu adalah tempat di mana naskah itu dihasilkan. Lalu yang terakhir yaitu katalog naskah. Jadi kita dapat simpulkan bahwa kata kodikologi itu berasal dari kata Latin yaitu codex yang berarti batang pohon. Dan ilmu kodikologi adalah ilmu yang mempelajari fisik dari sebuah naskah atau ilmu yang mempelajari pernaskahan. Lalu pertama kali istilah kodikologi diperkenalkan oleh Alphonse Dain, seorang ahli bahasa Yunani, dalam kuliahnya di École Normale Supérieure Paris pada bulan Februari 1944. Kemudian ruang lingkup ilmu kodikologi yaitu ada 4. Yang pertama yaitu bahan naskah yang mencakup alas naskah, tinta dan alat tulis naskah, watermark, countermark, iluminasi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu usia naskah. Nah, usia naskah ini mencakup kolofon dan penanggalan naskah. Kemudian yang ketiga yaitu sejarah naskah. Sejarah naskah ini mencakup skriptorium dan perdagangan naskah. Kemudian yang keempat yaitu katalog. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.